dalam sate bareng yuk. Nah teman-teman, selama 1 minggu kita sudah belajar mengenai pengampunan. Hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu mengampuni mendatangkan kelegaan. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa amarah yang kita rasakan itu dan dendam yang kita alami itu manusiawi? Dalam Alkitab, kemarahan dan juga dendam digambarkan dengan kalimat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pernah mendengarkan seperti itu kan teman-teman? Nah, apa aja sih turunan dari rasa marah yang kita lakukan, yang kita alami dan juga dendam? Turunannya adalah semua yang menyesakan, hati pahit, geram, amarah, dan berujung pada fitnah. Semuanya itu berkecamuk dalam hati kita teman-teman. Bayangkan aja semuanya bercampur aduk seperti magma dalam gunung yang berapi-api, panas, dan akhirnya akan menyembur keluar. Memang harus kita akui teman-teman bahwa marah itu manusiawi, semua orang pasti pernah marah. Tetapi marah yang berkepanjangan teman-teman malah membuat jiwa kita itu terganggu loh. Seperti daya tahan tubuh kita bisa melemah, lalu penyakit akan datang. Dan kemarahan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Rasul Paulus juga ternyata mengkhawatirkan hal ini teman-teman. Ia menulis dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Mau tahu? Mari kita baca yuk, kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32 kita baca bersama-sama. 31 untuk teman-teman yang perempuan, 32 untuk teman-teman yang laki-laki. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Teman-teman laki-laki, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sungguh indah ya teman-teman yang sudah kita baca tadi. Nah lagi-lagi dinyatakan sebagaimana yang kita bahas pada saat teduh yang lalu teman-teman, bahwa kita wajib mengampuni semata-mata karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Allah terlebih dahulu disalibkan untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ada sebuah cerita teman-teman yang ini kisah nyata yang mungkin menjadi perenungan bagi kita semua mengenai pengampunan. Kisahnya terjadi di Iran teman-teman, jauh banget ya di sana ya. Nah ini kisah yang sangat terkenal tentang seorang ibu. Ceritanya begini teman-teman, anaknya itu dia dibunuh dalam pertikaian di jalanan. Pembunuhnya itu harus dihukum gantung. Tapi sebelumnya teman-teman, anaknya yang lain sudah meninggal dalam kecelakaan. Bayangkan teman-teman, dia sudah kehilangan 2 orang anaknya ibu tadi itu ya. Beberapa hari sebelum hukuman gantung ini dilakukan, sang ibu korban tidak tenang, hatinya gelisah. Padahal dia yang menjadi korban ya teman-teman ya. Nah si anak yang jadi korban tadi itu hadir dalam mimpinya. Dia menyapa seorang ibu tadi dan tersenyum. Dalam tradisi mereka teman-teman, si ibu korban tadi itu boleh loh teman-teman mandang kursi tempat bertumpu yang akan dihukum mati. Jadi kalau kursinya digulingkan, dijatuhkan, ditendang, maka tentunya si terhukum tadi akan tergantung dengan tali di lehernya dan akan mati teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang dilakukan oleh si ibu tadi? Dia tuh ingat loh dalam mimpinya senyum anaknya yang begitu indah, dan dia tidak mau menyimpan dendam dan kepahitan dalam dirinya. Akhirnya apa yang dilakukan teman-teman? Marah tetap ada. Dia datang ke tempat pelaku si pembunuh anaknya. Si ibu tadi menamparnya sebagai rasa melampiaskan sakit hatinya teman-teman. Tapi kemudian dipeluknya dan dilepaskannya tali gantungan tersebut. Ibu tersebut memaafkan dan mengampuni orang yang membunuh anaknya. Si pembunuh tadi tentunya nggak jadi dihukum mati. Kedua ibu tadi saling berpelukan. Ibu korban memulihkan hati yang pahit dengan mengampuni, dan ibu sang pembunuh mendapatkan kembali anaknya. Kisah yang tadi kita dengar itu sungguh mengharukan. Tapi teman-teman,
ada juga loh salah satu keluarga jemaat di GKI Kanaan yang melakukan dengan cara lain yang menurut saya cukup unik. Mereka itu sepakat dengan sebuah ketentuan, teman-teman. Jadi siapa aja anggota keluarga tersebut yang dalam hari itu marah satu kali, dia harus masuk ke kamar dan selama 10 menit dia harus merenung, baca Alkitab dan berdoa. Kalau dia melakukan kemarahan tersebut selama 2 kali, ya dia harus 20 menit harus dikalikan. Siapapun itu, nggak ada perbedaan, mau orang tua mau anak. Nah teman-teman, kalau marahnya 2 kali ini kan 20 kali ya. Jadi kalau misalkan 20 menit, jadi bisa dibayangkan teman-teman kalau marahnya 10 kali berarti harus berapa kali tuh? Berarti kan harus 100 menit ya teman-teman ya, karena harus dikalikan 10 menit. Kisah yang mereka terapkan di dalam keluarga mereka itu lucu tapi indah teman-teman. Nah kita juga bisa membebaskan diri kita dari perasaan marah dengan banyak cara. Kalau kita ingat bacaan Efesus ini, kita diingatkan bahwa buanglah segala kemarahan, kepahitan, kegeraman, juga kejahatan. Sebaliknya lakukan segala tindakan cinta kasih, ramah terhadap yang lain, dan saling mengampuni. Jadi teman-teman, kalau kita mengampuni akan mendatangkan kelegaan. Sekali lagi teman-teman ya, kalau kita mengampuni akan mendatangkan kelegaan. Bukankah akan lebih nyaman, membuat sehat dan hidup kita penuh sukacita jika kita mau mengampuni? Selamat belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, itu tadi satu buku kita hari ini. Mari kita belajar untuk saling mengampuni sesama kita. Untuk saat teduh hari ini, kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kiranya kami dapat mengikuti ibadah online secara bersama-sama. Kiranya juga Tuhan, kita dapat mengampuni sesama kita. Kiranya doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa juga ya, kita bakal ada ibadah online di channel ini. Untuk hari Senin, kita bakal ada saat teduh lagi di channel ini. Jangan lupa buat share ke teman-teman yang lain supaya banyak yang mendapat berkat. Teman-teman jangan lupa juga, kita bakal ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk linknya teman-teman bisa buka grup WA atau grup lain teman-teman. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati.